Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Kaila Puspangraini, notar 2201186, kelas TD19, nomor urut 11. Di sini saya akan membahas mengenai isolasi termal, mata kuliah ilmu bahan dengan dosen pembimbing Bu Atalin Mulyasari STMT. Pertama, saya akan membahas mengenai teori dasar dari isolasi termal. Pengertian isolasi termal sendiri adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor, bahan yang melindungi komponen dari sistem mekanis pada bangunan, komersial, dan proses industri. Bahan isolasi termal dari kebanyakan anorganik dapat digolongkan menurut bentuk, menjadi jenis bubuk butiran, serat, dan bungkahan. Salah satu sifat dasar yang diperlukan bagi isolasi adalah hantaran termal yang rendah. Umumnya, konduktivitas termal bahan keramik lebih rendah daripada logam. Yang kedua, membahas lebih lanjut mengenai isolasi termal. Bahan isolasi termal sendiri ada bubuk butiran, contohnya kalsium silikat, yang kedua perlit, yang ketiga vermikulit, dan yang keempat silika gel butir halus. Lalu ada serat, dengan contohnya yaitu yang pertama abses, yang kedua wall batu, yang ketiga wall slag, dan empat serat keramik. Lalu bungkahan. Kebanyakan dari bata api isolasi berbentuk bungkah, tetapi sekarang bertumbuh pesat pembuatan refraktori yang dapat dicorkan. Selanjutnya mengenai sifat dan penggunaan bahan isolasi termal berbentuk bubuk atau butiran dan batu bata. Bahan otoklav kalsium silikat secara kasar dapat digolongkan kepada bahan yang terutama terdiri dari tobermorit kas dan yang terutama terdiri dari sonotlit. Dari kedua bahan tersebut hampir memiliki sifat yang sama dalam sebuah hantaran termalnya. Namun, bahan isolasi termal dari sonotlit ini memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan bahan isolasi yang terbuat dari tobermorit, karena ketahanan terhadap gas karbon dioksida memiliki penyusutan yang lebih rendah pada suatu temperatur yang tinggi. Dari penjelasan, bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan isolasi tahan api pada sebuah bangunan yang bertingkat banyak, bahan isolasi perumahan, bahan penyekat antara bagian panas dan bagian dingin, dan yang lainnya. Lalu, jika kita buat porus dengan ukuran yang lebih kecil dari lintasan bebas rata-rata dari gas yang terperangkap dalam porus, maka yang akan terjadi adalah penembusan gas yang dapat terhalang. Hal ini dapat menurunkan perpindahan panas oleh pergerakan gas. Dari ilustrasi ini, maka dibuatlah bahan isolasi termal dari butiran halus silika gel, karbon hitam, dan juga oksida titanium. Selain itu, berbicara mengenai bahan isolasi untuk tanur menggunakan bahan isolasi termal yang sejak lama telah digunakan yang memiliki sifat refraktori sangat baik. Bahan ini memiliki sifat ringan dan juga refraktori yang baik, baik sebagai isolasi termal. Bahan ini dipakai sebagai lapisan tanur penganil baja tahan karat, tungku penyolder, tungku perlakuan panas semikonduktor, dan juga tungku bergas hidrogen. Selanjutnya, bata tahan api isolasi termal itu terbuat dari bahan yang bersifat silikat yang memiliki sifat khas. Sifat khas tersebut diantaranya yang pertama adalah temperatur pelunak beban tinggi.
Yang kedua, stabil secara termal pada temperatur tinggi. Yang ketiga, tidak terjadi reaksi bersama bata silika pada temperatur tinggi. Dan terakhir, bata ini digunakan sebagai lapisan penahan tanur pelabur gelas. Lalu, sifat dan penggunaan bahan isolasi termal bentuk serat. Selanjutnya yang kita bahas ialah bahan isolasi termal bentuk serat, yaitu asbes. Asbes merupakan bahan mineral berbentuk serat yang terbentuk dengan sendirinya atau secara alamiah, yang dapat ditemukan sebagai krisotil, amosit, krosidolit, dan lain-lain. Asbes ini dapat dipakai sebagai bahan isolasi setelah mineral dilepaskan menjadi bentuk seperti bentuk kapas. Saat ini telah hadir sebuah isolator dalam bentuk kain asbes, tali asbes, dan juga spons asbes. Tidak bawah karena memiliki sifat yang fleksibel dan tahan panas. Yang sangat baik ini, spons asbes dapat dikembangkan sebagai bahan isolasi termal. Selain itu juga, wall slag atau wall batu terbuat dari slag tanur tinggi dan batuan gunung berapi. Bahan baku tersebut dicairkan dalam kupola atau tanur listrik yang dibuat menjadi serat halus, di mana permukaannya dilapisi oleh resin yang bertujuan agar tahan terhadap air. Bahan ini digunakan sebagai isolasi pada pekerjaan konstruksi. Sifat dari serat keramik sendiri yaitu yang pertama, tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kedua, ringan dan baik sebagai isolator. Yang ketiga, tahan terhadap kejutan termal. Yang keempat, secara kimia stabil. Dan yang kelima, dapat dibuat menjadi berbagai bentuk. Bahan ini dibuat menjadi bentuk seperti kapas, felt, dan lembaran tipis, dan dipakai sebagai bahan isolasi yang baik sekali untuk lapisan dinding tanur, untuk tanur temperatur tinggi, dan lain-lain. Bahan ini digunakan sebagai bahan isolasi ketel uap, turbin, dan gas buang, peralatan pemurnian, dan lain-lain. Salah satu alasannya adalah karena bahan ini stabil secara kimia dan sukar patah oleh getaran. Lalu, ada jenis aliran termal. Jenis aliran termal atau panas yang pertama adalah radiasi termal dan lindungan radiasi. Radiasi termal terdiri dari seluruh jenis panjang gelombang cahaya, tetapi sebagian besar energi yang diradiasikan pada suhu ruangan berbentuk gelombang inframerah. Radiasi tidak membutuhkan medium untuk mengalirkan kalor, karena panas diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Besarnya energi yang diradiasikan berbanding lurus dengan luas permukaan dan emisivitas. Setiap objek bersuhu di atas 0 mutlak pasti meradiasikan energi. Pelindung radiasi menunjuk pada sifat emisivitas dan penyerapan yang rendah, dan reflektivitas yang tinggi. Pada jenis benda tersebut, energi yang diserap jauh lebih kecil daripada energi yang dipantulkan. Logam yang disemir dengan sangat baik memiliki sifat pelindung radiasi yang baik. Kebalikannya, benda gelap akan memiliki emisivitas dan penyerapan yang tinggi, serta reflektivitas yang rendah. Pada material jenis ini, energi yang diserap akan lebih tinggi daripada yang dipantulkan. Lalu, jenis aliran panas atau termal yang kedua adalah konduksi termal dan pelindung konduktif. Konduksi termal dan pelindung konduktif terjadi jika panas mengalir melalui medium dan tidak disertai perpindahan molekul penyusun material tersebut. Laju kalor yang mengalir berbanding lurus dengan ketebalan, perbedaan temperatur, dan konduktivitas thermal.
Sebagian besar gas, termasuk udara, adalah konduktor yang buruk, insulator yang baik. Pelindung konduktif pada umumnya adalah lapisan material yang mampu menahan laju transfer panas. Sebagai contoh, styrofoam yang memiliki banyak rongga yang diisi udara. Konveksi termal dan pelindung konveksi adalah jenis aliran panas atau termal yang ketiga. Konveksi termal terjadi ketika panas mengalir melalui medium dan disertai perpindahan molekul penyusun material tersebut. Perpindahan molekul tersebut terjadi karena perbedaan massa jenis akibat pemuaian panas sehingga terjadi suatu aliran. Konveksi bisa diredam dengan cara membagi medium konvektif menjadi beberapa bagan untuk mencegah terbentuknya aliran. Penggunaan isolasi termal pada sarana dan prasarana transportasi. Isolasi termal dalam bidang sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama, isolasi termal pada kendaraan. Yang kedua, isolasi termal pada pipa dan tangki bahan bakar. Yang ketiga, isolasi termal pada bandara. Yang keempat, isolasi termal pada stasiun kereta api. Yang kelima, isolasi termal pada rel kereta api. Yang keenam, isolasi termal pada sistem pendingin udara. Isolasi termal pada kabin kendaraan. Yang pertama, pada panel dinding. Panel dinding kabin akan dilapisi dengan bahan isolasi termal. Hal ini untuk mengurangi transfer panas dari luar ke dalam kabin. Lalu yang kedua, atap. Atap kabin sering dilapisi dengan bahan isolasi termal yang efektif untuk mencegah panas dari sinar matahari langsung masuk ke dalam kabin. Yang ketiga, pada lantai. Lantai kabin pun dapat dilapisi isolasi termal untuk mengurangi transfer panas dari sistem knalpot ataupun komponen lainnya yang menyebabkan panas di bawah kendaraan. Lalu yang keempat, pada jendela. Meskipun jendela kaca mobil sendiri tidak memiliki sifat isolasi termal yang tinggi, tetapi beberapa kendaraan modern menggunakan kaca dengan lapisan isolasi atau tinted untuk mengurangi transfer panas dari sinar matahari. Lalu yang terakhir, pintu. Pada bagian pintu kabin dapat dilapisi menggunakan bahan isolasi termal seperti busa ataupun panel isolasi. Contoh isolasi termal pada jendela kendaraan adalah kaca film artistik. Kaca film artistik hadir dengan banyak keuntungan. Berikut adalah beberapa keuntungan di antaranya. 1. Mengurangi suhu di dalam kabin. Meskipun dalam mobil dipasang sistem AC, sinar matahari musim panas yang terik masih akan menyebabkan suhu mobil naik. Dengan bantuan kaca film, tipe artistik dapat mempertahankan suhu di dalam tanpa membebani AC. Hal ini karena kaca film artistik dapat memblokir radiasi UV. Yang kedua, tidak ada lagi kebutaan sementara dari matahari dan lampu depan. Mayoritas kecelakaan di jalan seluruh dunia disebabkan oleh sinar matahari dan silaunya lampu depan. Kaca film artistik tidak hanya mencegah sinar matahari langsung menembus kendaraan, tetapi juga memantulkan silau yang datang dari luar. Lalu yang ketiga, keamanan terhadap ruam kulit. PMLE atau Polymorphic Light Eruption adalah penyakit kulit yang mengakibatkan ruam gatal saat terkena sinar matahari langsung. Sinar UVA dan UVB dapat menyebabkan kanker kulit, terutama pada orang berkulit sawo matang atau mereka yang memiliki kulit sensitif. Kaca film artistik dapat dengan mudah menghalangi sinar UV saat mengemudi dan menyelamatkan dari bahaya kesehatan ini. Lalu yang keempat,
Kurangi biaya bahan bakar dengan isolasi termal. Jendela mobil adalah sumber cahaya alami yang hebat dari luar dan tidak ada mesin yang dapat menandinginya. Namun, tanpa kaca film isolasi termal, Anda tidak dapat menghentikan panas atau dingin yang menembus kaca atau keluar dari mobil. Untuk menjaga suhu di dalam, sistem pendingin kendaraan Anda akan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar. Dengan bantuan kaca film, insulasi termal interior mobil dapat ditingkatkan, sehingga di dalam akan tetap konstan. Contoh isolasi termal pada jendela kendaraan. Yang pertama, gasket dan sel. Untuk mencegah kebocoran udara dan panas dari lingkungan luar. Lalu, tinted glass, kaca berwarna dapat mengurangi jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam kabin, mengurangi pemanasan langsung, dan menjaga suhu yang lebih sejuk di dalam kabin. Lalu, penutup jendela. Penutup jendela yang terbuat dari bahan isolasi, seperti tirai, termal, atau penutup jendela magnetik. Juga membantu mengurangi transfer panas dan menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin. Contoh isolasi termal pada atap mobil. Bahan insulasi busa poliuretan. Busa poliuretan merupakan bahan yang sering digunakan sebagai lapisan isolasi termal pada atap mobil. Selanjutnya, lapisan serat mineral. Serat mineral seperti serat batu dan serat kaca juga dapat digunakan sebagai lapisan isolasi pada atap mobil. Lalu, bahan isolasi aerogel. Aerogel adalah bahan isolasi termal yang sangat efisien dan memiliki kepadatan rendah. Lalu, foil aluminium berlapis isolasi. Lapisan foil aluminium yang dilapisi dengan bahan isolasi digunakan sebagai pelapis pada atap mobil. Pemanfaatan isolasi termal pada atap mobil. Pengurangan transfer panas dapat membantu dalam menjaga suhu yang nyaman terutama saat keadaan panas. Lalu, efisiensi sistem pendingin. Mengurangi beban pada sistem pendingin mobil, sehingga sistem pendingin dapat beroperasi lebih efisien dan menghemat energi. Selanjutnya, reduksi kebisingan. Lapisan isolasi termal pada atap mobil dapat mengurangi dan meredam kebisingan suara dan getaran dari luar. Lalu, perlindungan terhadap radiasi matahari. Jika atap mobil dilapisi dengan bahan isolasi termal yang mengandung lapisan reflektif, seperti foil aluminium, dapat membantu memantulkan atau memblokir radiasi matahari. Dan yang terakhir, stabilitas suhu. Dengan adanya isolasi termal yang baik pada atap mobil, suhu di dalam kabin akan menjadi lebih stabil. Siap, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.